Hello, how are you today? Setiap drama memiliki bentuk yang berbeda-beda. Hal ini setidaknya terlihat dari gaya dan cara menyajikan cerita yang berbeda-beda. Dari bentuknya dikenal 3 jenis penyajian drama. Penyajian drama berdasarkan jenis bahasa. Bentuk penyajian dialog dalam drama dapat dibedakan dari jenis bahasa yang digunakan, yaitu gaya atau susunan kalimat yang dipakai dalam penulisan dialog. Dalam hal ini, gaya atau susunan kalimatnya terikat atau tidak pada kaidah-kaidah bahasa. Dari jenis bahasa terdapat 3 bentuk penyajian yang dapat dilihat, yaitu bentuk dialek, bentuk puisi, dan bentuk lirik musik. Bentuk lirik musik dalam bentuk ini gaya bahasanya mirip dengan gaya bahasa puisi. Bedanya, lirik diikat oleh bar, yaitu potongan birama dalam setiap baris, atau dialognya berbentuk nyanyian. Pertunjukan yang menampilkan lirik sebagai dialog disebut opera ataupun operet. Bentuk dialek. Dalam bentuk ini, gaya bahasa yang dipakai dalam penyajian drama diambil atau menggunakan bahasa percakapan sehari-hari, yaitu logat daerah tertentu. Kebanyakan drama menggunakan dialek sebagai bahasa ungkapnya. Bentuk puisi. Dalam bentuk ini, gaya bahasa yang digunakan dalam penyajian drama berupa susunan puisi, baik yang terikat maupun tidak terikat pada rima. Mayoritas naskah drama Indonesia yang ditulis kisaran tahun 1940 sampai dengan 1950, mayoritas menggunakan bahasa puisi dalam gaya percakapannya. Naskah drama Yunani kuno yang terkenal, Oedipus juga menggunakan barisan-barisan puisi dalam penyajian dialognya. Berdasarkan jenis aliran, aliran dalam drama adalah gaya atau bentuk penyajian yang ditentukan oleh kecenderungan sikap atau pandangan yang tumbuh pada kurun waktu tertentu, yang kemudian berkembang menjadi pola. Dari zaman Yunani kuno hingga kini, terdapat banyak aliran dalam drama yang mewakili zamannya. Secara umum, terdapat paling tidak 8 aliran dalam drama. Aliran tersebut adalah sebagai berikut. Klasisme. Aliran drama yang memiliki aturan sangat ketat dibandingkan dengan drama yang lain, dengan lakon 5 babak. Tema-tema drama pada aliran ini umumnya bercerita tentang kutukan yang akan jatuh kepada manusia yang bebal. Pengarang drama dari aliran klasisme ini antara lain Sophocles dan Aristophanes. Neoklasisme, yaitu aliran drama yang memiliki bentuk dengan 3 segi yang mendasar, yakni kebenaran, kesusilaan, dan kegaiban. Hal yang menjadi pedoman dari para penganut neoklasik adalah segenap alam dikuasai oleh satu Tuhan. Romantisme, aliran drama yang muncul sekitar abad ke-18. Bentuk drama yang lahir pada abad ini diwarnai oleh sikap dan pandangan bahwa manusia dapat menemukan berbagai berkat keampuhan analisis akalnya dan tindakan apapun bentuknya dapat dituntun oleh sifat alamnya. Pengarang dari aliran ini antara lain James Sheridan Knowles, Friedrich von Schiller, dan Johann Wolfgang von Goethe dari Jerman. Realisme, aliran drama yang muncul sekitar abad ke-19. Bentuk drama yang tumbuh pada abad ini sangat dipengaruhi oleh tata nilai yang dibangun berdasarkan pemikiran kaum positivisme, terutama karena pengaruh buku The Origin of the Species karangan Charles Darwin. Pengarang drama dari aliran ini antara lain Henrik Ibsen, George Bernard Shaw, Nikolai Gogol, dan Anton Chekhov. Simbolisme atau neoromantisme dan impresionisme, yaitu drama yang umumnya menampilkan tema-tema terkait dengan kehidupan bersejarah seseorang atau beberapa tokoh. Drama simbolisme dibuat untuk menampilkan persoalan-persoalan yang dianggap samar atau misterius, tetapi mengandung kenyataan atau kebenaran yang mungkin dapat dipahami. Kehadiran drama simbolisme diharapkan dapat membuat penonton atau apresiator untuk menggunakan intuisinya dalam memahami kebenaran-kebenaran yang masih dianggap misterius tersebut. Pengarang drama yang masyhur dari aliran simbolisme ini adalah Maurice Maeterlinck. Selain itu ada juga 2 teoretikus teater yang berpijak pada tradisi simbolisme, yaitu Adolf Appia dan Gordon Craig. Ekspresionisme, yaitu aliran dari abad ke-20 yang menantang keampuhan realisme. Mula-mula aliran ini berkembang di seni lukis antara lain oleh Vincent van Gogh dan Paul Gauguin. Setelah itu berkembang di seni musik pada Dries Schoenberg,
Dunia drama atau teater, pelopor aliran ini adalah August Strindberg, Hans Stoller, dan George Caesar. Epic theater, bentuk drama dari sekitar Perang Dunia Kedua yang dibenahi oleh Bertolt Brecht, seorang dramawan dari Jerman. Brecht menganggap teater telah terkulai dalam keadaan lelah, sehingga perlu adanya tenaga yang sanggup menunjukkannya lagi. Brecht merumuskan teori tentang teater harus jadi asing kembali. Absurdisme, aliran yang muncul sekitar tahun 1950-an. Aliran ini muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap aliran-aliran sebelumnya. Aliran ini bersifat tidak rasional, tidak akan pernah terjadi, atau tidak bisa dipikirkan. Absurdisme menyimpang dari realitas apa yang ada di dunia, kontradiksi dari apa yang biasanya terjadi. Ciri khas drama absurdisme biasanya menampilkan segala dialog yang melompat-lompat dan tidak ada alur. Kalaupun ada, alur yang ada berputar-putar tanpa ada pemecahan masalah secara tuntas. Pengarang-pengarang drama dari aliran ini antara lain Samuel Beckett, Arthur Adamov, Friedrich Dürrenmatt, dan Eugen Ionesco. Berdasar jenis sajian, tragedi berasal dari kata Troigedia Yunani. Kata Tragoedia sendiri berasal dari kata tragos yang berarti kambing, eidien yang berarti nyanyian atau kidung. Jadi, secara harfiah adalah kidung kambing, yaitu merupakan ritus keagamaan yang didasarkan pada mitologi Yunani. Lama-kelamaan, istilah ini diperluas menjadi pertunjukan sastra tingkat tinggi yang terkenal di Yunani pada masanya. Lakon tragedi adalah lakon yang meniru sebuah aksi yang sempurna dari seorang tokoh besar, seperti raja, putri raja, satria, atau tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh dalam masyarakat. Lakon ini biasanya mengajak penonton merenungkan hakikat kehidupan dipandang dari sisi yang menyedihkan, bahwa kehidupan pada prinsipnya akan selalu kalah dengan takdir ilahi. Komedi. Komedi berasal dari kata commedia, bahasa Latin, dan commedia, bahasa Italia, yang berarti lakon yang berakhir dengan kebahagiaan. Menurut Aristoteles, lakon komedi merupakan tiruan dari tingkah laku manusia biasa yang merupakan perwujudan keburukan manusia ketika menjalankan kehidupan sehingga menimbulkan tawaan dan cemoohan. Lakon komedi adalah lakon yang mengungkapkan kelemahan sifat manusia dengan cara yang lucu. Dengan cara ini, para penonton diajak untuk dapat lebih menghayati kenyataan hidupnya. Jadi, lakon komedi bukan hanya sekedar lawakan kosong, tetapi harus mampu membukakan mata penonton kepada kenyataan kehidupan sehari-hari yang lebih dalam. Tokoh dalam lakon komedi biasanya adalah orang-orang yang lemah, tertindas, dan lugu, sehingga identifikasi penonton terhadap tokoh tersebut adalah dapat ditertawakan dan dicemoohkan. Peristiwa menertawakan tokoh yang dilihat ini sebenarnya menertawakan kelemahan dan kekurangan yang ada dalam dirinya sendiri. Contoh lakon dengan gaya ini adalah The Comedy of Errors karya Shakespeare, The Archanian karya Aristophanes, dan Kitharistes karya Menander. Drama berasal dari kata Yunani kuno draomai yang berarti bertindak atau berbuat. Ada juga kata drame yang berasal dari kata bahasa Prancis. Kata ini biasa digunakan untuk menjelaskan lakon-lakon bangsa Prancis tentang kehidupan kelas menengah. Dalam istilah yang terbatas, drama berarti lakon serius yang menggarap satu masalah yang mempunyai arti penting, yang memiliki segala rangkaian peristiwa yang tampak hidup, mengandung emosi, konflik, daya tarik memikat, serta tidak diakhiri dengan kematian tokoh utamanya. Contoh lakon drama diantaranya Titik-titik hitam karya Nasdya Yamin, Tiang-tiang masyarakat karya Henrik Ibsen, dan Domba-domba revolusi karya B. Sularto. Satir berasal dari kata satura dalam bahasa Latin, satiros bahasa Yunani, dan satire bahasa Inggris, yang memiliki arti kurang lebih sindiran. Lakon satir adalah lakon yang mengemas perlakuan kejam, kelemahan seseorang untuk mengecam, mengejek, bahkan menertawakan suatu keadaan dengan maksud membawa sebuah perbaikan. Tujuan drama satir tidak hanya semata-mata sebagai humor biasa, tetapi lebih sebagai sebuah kritik terhadap seseorang atau kelompok masyarakat dengan cara yang sangat cerdik. Lakon satir hampir sama dengan komedi, tetapi
Ejekan dan sindiran dalam satir lebih agresif dan terselubung. Sasaran sindiran dalam lakon satir bisa orang perorangan, kelompok, institusi atau lembaga, bahkan sebuah ide atau perilaku sosial yang menyimpang. Penulis lakon satir yang paling terkenal adalah Euripides dengan lakon The Cyclops, yang menceritakan pertemuan Odysseus dengan makhluk Cyclops. Sebelum Euripides, penulis lakon satir yang terkenal adalah Sophocles yang menulis lakon The Trackers. Lakon ini menceritakan keinginan Apollo untuk menyembuhkan sekawanan ternak miliknya yang dicuri oleh Hermes. Melodrama berasal dari kata melos yang diturunkan dari kata melody dalam bahasa Inggris yang berarti lagu. Pada mulanya melodrama merupakan bagian dari sebuah babak dalam opera yang menggambarkan suasana sedih atau romantis yang diiringi alunan musik. Kesan sedih atau romantis inilah yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah jenis drama tersendiri yang disebut melodrama. Melodrama adalah sebuah lakon yang isinya mengupas suka-duka kehidupan dengan cara yang menimbulkan rasa haru kepada penonton. Melodrama adalah lakon yang sangat sentimental, dengan tokoh dan cerita yang mendebarkan hati dan mengharukan perasaan penonton. Tokoh-tokoh dalam melodrama adalah tokoh biasa dan tidak ternama, serta bersifat stereotip. Jadi, jika tokoh tersebut berkarakter jahat, ia akan seterusnya dinilai jahat dan tidak ada sisi baiknya. Sedangkan jika tokoh tersebut adalah tokoh pahlawan, ia akan menjadi tokoh pujaan yang luput dari kekurangan, kesalahan, atau kejahatan. Kerangka drama. Kerangka atau struktur drama, kadang diistilahkan dengan kerangka dramatik atau struktur dramatik, merupakan bagian dari plot sebuah drama. Di dalamnya terdapat satu kesatuan peristiwa yang terdiri dari bagian-bagian yang memuat unsur-unsur plot. Rangkaian ini membentuk sebuah struktur dan saling berkesinambungan dari awal sampai akhir cerita. Fungsi dari kerangka dramatik ini adalah sebagai perangkat untuk dapat mengungkapkan pikiran pengarang dan melibatkan pikiran serta perasaan penonton ke dalam laku cerita. Aristoteles mengatakan kerangka dramatik merupakan makna lakon. Banyak ahli berpendapat tentang teori kerangka dramatik ini, namun intinya sama. Kerangka dramatik mengandung 6 elemen, yaitu eksposisi, konflik, komplikasi, klimaks, resolusi, dan simpulan. Salah satu contoh kerangka dramatik dikemukakan oleh Gustav Freytag. Freytag pada tahun 1863 menggambarkan struktur dramatik yang bergerak mengikuti elemen atau bagian, yaitu exposition, rising action, climax, falling action, dan denouement, serta menempatkannya dalam adegan-adegan lakon sesuai laku dramatik yang dikandungnya. Struktur Freytag ini dikenal dengan sebutan piramida Freytag atau Freytag's Pyramid. Dalam gambar terlihat bahwa alur lakon dari awal sampai akhir bergerak melalui bagian-bagian tertentu yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Exposition, penggambaran awal dari sebuah lakon. Bagian ini berisi tentang perkenalan karakter dan masalah yang akan digulirkan. Penonton diberi informasi tentang masalah yang dialami atau konflik yang terjadi dalam karakter yang ada dalam naskah lakon. Complication, rising action. Pada bagian ini mulai timbul kerumitan atau komplikasi dari jalinan peristiwa yang terjadi. Di sini sudah mulai digambarkan perilaku karakter yang ingin mengatasi konflik. Klimaks, puncak dari laku lakon dan mencapai titik kulminasinya. Pada titik ini semua permasalahan akan terurai dan mendapatkan penjelasan melalui laku karakter dan dialog yang disampaikan oleh para pemeran. Pada tahap ini, penonton diharapkan akan mengalami katarsis atau proses pembersihan emosi dan pencerahan pada jiwa penonton. Reversal, falling action, adalah penurunan emosi lakon. Penurunan ini tidak saja berlaku bagi emosi lakon, tetapi juga emosi penonton. Titik ini biasanya ditandai dengan semakin lambatnya emosi permainan dan volume suara pemeran lebih bersifat menenangkan. Selain menurunkan emosi lakon dan penonton, juga berfungsi memberi waktu kepada penonton untuk merenungkan apa yang telah ditonton. Denouement, penyelesaian dari lakon tersebut. Penyelesaiannya dapat berakhir dengan bahagia atau menderita. Semoga bermanfaat.